Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Karina dengan NIM 128010186 dengan kelas E semester 3 jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis publik digital, yaitu pada aplikasi mobile JKN pada BPJS Kesehatan. Nah, kategori yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kategori ekosistem pada model interaksi digitalnya. Mobile JKN ini yaitu beroperasi dalam ekosistem digital layanan publik yang melibatkan lebih dari satu model interaksi. Analisis terhadap fitur dan penggunaan aplikasi ini menunjukkan bahwa mobile JKN tidak bersifat tunggal tetapi melainkan bersifat multimodel. Nah, kenapa multimodel? Yang pertama, mobile JKN ini bersifat G2C. Kenapa G2C? Karena pemerintah kepada warga negara. Contohnya pada fitur mobile JKN yaitu pada cek kepesertaan, daftar antrian, serta screening kesehatan dan konsultasi dokter, yaitu bersifat dominan. Nah, selanjutnya juga ada pada elemen G2B dan G2C sebagai lapisan pendukung dalam ekosistem layanan layanan digital di kesehatan secara nasional. Kenapa? Karena pemerintah ini adalah sebuah bisnis atau vaskes dan antar instansi pemerintah dan juga pemerintah kepada pegawai internal. Nah, kenapa sih pemerintah kepada bisnis atau vaskes? Karena informasi klaim dan koordinasi dengan RS atau klinik mitra dengan status ADAM tetapi terbatas. Nah, selanjutnya kenapa antar instansi dan instansi pemerintah? Karena integrasi data Dukcapil, Ketenagakerjaan dan Dinkes Kesehatan, yaitu yang bersifat backend. Nah, selanjutnya ada pemerintahan kepada pegawai internal. Kenapa? Karena portal internal bagi staf BPJS tetapi tidak tampak di user aplikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada dampak nyata atau manfaat spesifik dari layanan. Yang pertama yaitu efisiensi akses layanan kesehatan, yaitu pendaftaran antrian online mengurangi waktu tunggu di vaskes dari rata-rata 2-3 jam menjadi lebih terstruktur berbasis jadwal. Selanjutnya ada fitur pencarian vaskes terdekat yang membantu peserta menemukan klinik atau RS tanpa perlu mengunjungi kantor BPJS. Selanjutnya yaitu peserta di daerah terpencil dapat mengakses informasi kepesertaan tanpa harus hadir secara fisik. Selanjutnya yaitu ada transparansi dan kontrol peserta. Yang pertama yaitu peserta dapat memantau secara iuran atau riwayat pembayaran dan tagihan secara real time. Selanjutnya yaitu notifikasi aktif tentang perubahan status kepesertaan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan iuran. Selanjutnya yaitu ada fitur screening mandiri, atau riwayat penyakit, BMI, tekanan darah yang bisa mendorong preventif daripada kuratif. Selanjutnya yaitu pada faktor transformasi administrasi, yaitu perubahan data peserta vaskes, alamat dan tanggungan dapat dilakukan secara mandiri tanpa antrian di kantor. Selanjutnya adalah pengurangan beban kerja administratif di kantor BPJS yang memungkinkan staf fokus pada pelayanan yang kompleks. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem Dukcapil yang meminimalkan duplikasi data dan kesalahan identitas. Selanjutnya ada faktor telemedicine dan inovasi pasca pandemi. Nah, fitur konsultasi dokter secara virtual yang diperluas sejak pandemi COVID-19 yang tetap dipertahankan. Dan juga ada resep digital dan rujukan online yang mengurangi tatap muka yang tidak perlu. Selanjutnya juga ada screening penyakit tidak menular berbasis aplikasi yang membantu deteksi dini di tingkat populasi ini. Nah, selanjutnya pada dimensi dampaknya yaitu pada vaskes antrian sebelum adanya digital yaitu harus datang secara fisik dan nunggu berjam-jam. Nah, sesudah adanya mobile JKN ini bisa daftar online dan datang sesuai slot atau jamnya. Nah, selanjutnya pada faktor cek iuran. Nah, untuk cek iuran itu dulu sebelum ada digital harus melalui telepon atau datang ke kantor BPJS. Nah, sekarang bisa cek mandiri real time pada aplikasi mobile JKN. Selanjutnya ada ganti vaskes. Kalau ganti vaskes dulu itu harus ada formulir fisik serta proses 1-3 hari. Nah, untuk sekarang pada mobile JKN itu ada perubahan instan via aplikasi. Selanjutnya ada konsultasi dokter. Konsultasi dokter sebelum adanya digital yaitu wajib tatap muka di vaskes. Tetapi sesudah ada mobile JKN ini tersedia telemedicine via aplikasi, jadi berkonsultasinya lewat mobile JKN ini. Selanjutnya ada screening kesehatan. Kalau dulu tuh harus pemeriksaan secara
fisik ke puskesmas. Nah, kalau untuk sekarang itu bisa screening mandiri berbasis data. Selanjutnya ada opini kritis tentang e-government atau digital governance. Yang pertama itu memahami perbedaan konseptual. Sebelum menilai pada posisi mobile JKN ini, pentingnya kita membedakan ada dua konsep yang yang sering kita dipertukarkan. Yang pertama yaitu pada aspek fokus, yaitu pada aspek fokus ada e-government. E-government itu pada digitalisasi yang prosesnya yang memang sudah ada, dan digitalisasi good governance digitalisasi governance, yaitu adalah transformasi cara pemerintahan itu bekerja. Selanjutnya juga ada orientasi pada government, yaitu efisiensi internal birokrasi. Dan pada digitalisasi governance, yaitu adalah partisipasi publik dan kolaborasi multi pihak. Selanjutnya ada keputusan. Kalau untuk keputusan e-government itu harus tetap terpusat. Nah, kalau untuk sekarang pada digital governance, yaitu aktor aktif dalam governance. Selanjutnya ada berbasis data, transparan, dan inklusif. Nah, selanjutnya ada peran warga juga. Untuk peran warga, penggunaan layanannya itu secara pasif. Nah, untuk sekarang itu aktif dalam governance. Selanjutnya itu ada inovasi, aspek inovasi yaitu pada governance dulu, yaitu secara incremental, yaitu pada prosesnya yang suka lama dan mediumnya baru. Selanjutnya pada digital governance, yaitu sekarang adalah disruptif, yaitu model layanan baru. Nah, selanjutnya ada pada argumen pada Mobile Legends masih dominan e-government. Nah, secara analitis Mobile JKL lebih tepat dikategorikan sebagai e-government yang matang, bukan digital governance. Kenapa? Karena adanya digitalisasi yang prosesnya masih lama, karena fitur-fitur JKN pada dasarnya adalah migrasi digital dari proses yang sudah ada pada daftar antrian, cek iuran, dan ganti vaskes. Tidak ada perubahan fundamental atau secara keseluruhan pada cara BPJS membuat keputusan dalam kebijakan. Selanjutnya ada tidak ada mekanisme partisipasi substantif, yaitu warga hanya menjadi pengguna aplikasi, bukan secara partisipan dalam merumuskan kebijakan pada kesehatan. Dan juga tidak ada faktor co-creation kebijakan atau crowdsourcing keputusan. Nah, selanjutnya ada sentralisasi keputusan tetap, yang dimana perubahan tarif, paket layanan, dan cakupan JKN masih ditentukan sepenuhnya oleh BPJS dan Kemenkes, serta warga tidak memiliki suara dalam hal proses tersebut. Selanjutnya ada data yang sepenuhnya terbuka, tetapi ada data sebesar yang dikumpulkan. Data ini belum bisa digunakan secara transparan untuk bisa merumuskan kebijakan yang berbasis yang berbasis bukti, yaitu yang dapat diakses secara publik. Nah, selanjutnya ada juga argumen selanjutnya itu adalah ada benih digital governance. Nah, kenapa? Karena ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa Mobile JKN sedang bergerak ke arah digital governance. Kenapa? Karena fitur pada panduan digitalnya itu adanya tersedia kanal laporan dan keluhan melalui aplikasi yang membuka ruang feedback loop antara warga dan penyelenggara pelayanan. Selanjutnya juga ada screening populasi berbasis data. Nah, data screening mandiri dari jutaan pengguna yang berpotensi menjadi basis kebijakan kesehatan preventif yang lebih responsif. Nah, ada juga integrasi lintas instansi atau G2G, adanya koneksi dengan Dukcapil dan data ketenaga kerjaan yang menciptakan ekosistem data terpadu yang mendekati visi smart governance. Selanjutnya juga ada transparansi status real time, yaitu akses langsung warga terhadap data kepesertaan mereka sendiri adalah langkah maju accountability digital. Selanjutnya ada penilaian akhir. Nah, untuk penilaian akhir dari aspek posisi dalam spektrum. Yang pertama pada posisi governance dasar. Nah, yaitu pada fitur dasarnya, yaitu adanya cek data, bayar iuran yang sudah terlampaui. Selanjutnya juga ada e-governance matang atau pada posisi saat ini. Kalau untuk pada posisi saat ini, proses administrasi terintegrasi, terus real time dan multi layanan, serta inilah posisi pada Mobile JKN saat ini. Nah, selanjutnya ada proto digital governance atau bergerak ke sini untuk adanya feedback loop serta potensi data driver policy awal integrasi lintas sektor. Selanjutnya ada digital governance penuh, yaitu adalah partisipasi aktif pada warga serta kebijakan berbasis data yang terbuka serta governance kolaboratif yang belum bisa tercapai.
Selanjutnya ada juga rekomendasi yang menuju digital governance. Yang pertama, menurut saya itu buka data agregat ke publik, yaitu mempublikasikan statistik penggunaan layanan, pola penyakit, dan kinerja vaskes secara transparan untuk bisa mendorong partisipasi riset dan kebijakan yang berbasis bukti. Nah, itu yang kedua juga ada integrasikan mekanisme co-design, yaitu libatkan warga dalam mengembangkan fitur melalui forum digital, survei kebijakan, dan panel penggunaan yang representatif. Selanjutnya juga ada tingkatkan inklusi digital, yaitu membangun versi aksesibel untuk lansia, penyandang disabilitas, dan wilayah koneksi yang rendah agar manfaat tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang terdidik. Selanjutnya adanya juga arahan data screening ke kebijakan, yang manfaatnya data screening mandiri jutaan pengguna ini sebagai basis perencanaan kesehatan preventif di tingkat nasional dan daerah. Jadi kesimpulannya yaitu Mobile JKN adalah contoh governance yang telah matang dan berhasil di Indonesia secara efisien, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi 250 juta peserta JKN. Namun, untuk menjadi digital governance sejati yang diperlukan lompatan adanya paradigmatik, yaitu dari layanan warga menjadi melibatkan warga, dan dari digitalisasi administrasi menjadi demokratisasi data dan kebijakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.